Untuk pendukung Pak Jokowi alias termol yang dulu selalu bilang kalau ada yang mengkritik dan membenci Pak Jokowi dibilang FPI dan HTI. Coba kalian lihat gambar ini. Pak Jokowi cium tangan loh. Itu Ustadz Abu Bakar Bashir. Dedengkotnya HTI itu. Lah, sekarang siapa dong yang membenci Pak Jokowi? Aduh. Saya hanya menasehati. Orang Islam itu wajib menasehati rakyat, pemimpin, dan orang kafir harus dinasehati. Saya acungi jempol Pak Jokowi mau menerima kunjungan dakwah Ustadz Bashir itu. Bahkan saya terharu Pak Jokowi sambil menjawab salam. Lihat bahwa Pak Jokowi ini aktor politik yang ulung yang bisa menciptakan panggung-panggung politik kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rame di sosial media ya, masyarakat maupun netizen dan tokoh-tokoh masyarakat seperti Amin Rais ya. Akhirnya buka suara di mana Jokowi bertemu dengan Abu Bakar Bashir. Jadi banyak netizen menduga pertemuan Abu Bakar Bashir dengan Jokowi ya di Solo kemarin diduga settingan politik. Jadi sejumlah kalangan ya menilai pertemuan yang berlangsung tertutup selama 1 jam itu tidak wajar dan kemungkinan besar sudah diatur oleh pihak tertentu. Jadi keraguan muncul lantaran Abu Bakar Bashir ya selama ini dikenal sebagai ulama yang jauh dari hiruk-pikuk politik. Jadi salah satu pihak yang melontarkan kecurigaan itu adalah Muhammad Taufik, penggugat ijazah Jokowi. Jadi Abu Bakar Bashir ini ya menurut Muhammad Taufik, yaitu penggugat ijazah Jokowi, sosok yang lurus dan sederhana ya, mustahil pertemuan dengan presiden begitu saja tanpa perantara. Nah, tidak hanya itu saja, masyarakat maupun netizen melihat Amin Rais kok tiba-tiba memuji Jokowi dengan mengatakan saya takjub ya. Jadi ada apa ini Amin Rais yang biasanya mengkritik keras Jokowi tetapi kali ini malah memuji Jokowi. Yang saya maksud adalah peristiwa kunjungan Ustadz Abu Bakar Bashir ke kediaman Pak Jokowi di Banjarsari, Solo. Yakni pada siang hari Senin 29 September tahun 2025. Ustadz Bashir adalah seorang ulama yang istiqomah, hidup bersahaja, sangat jauh dari kemewahan dan keduniaan. Dalam istilah keagamaan, beliau insya Allah termasuk ulama ul-haq, bukan ulama usu. Ulama ul-haq ada ulama yang mengunggulkan kebenaran dan menjauhi kebatilan, serta menjauhi kebusukan atau asu. Nah, sebagian besar orang yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi adalah mereka yang ingin berfoto atau ingin memperoleh pembagian kaos atau baju, atau berdoa bersama buat kesembuhan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Kan tetapi kunjungan Ustadz Bashir adalah kunjungan dakwah. Inti dakwah adalah mengajak manusia berbuat kebaikan dan menjauhi kerusakan, mendukung kebenaran dan menghindari keculasan, mengatakan yang benar itu benar, mengatakan yang salah itu salah. Sekalipun yang disampaikan kadang-kadang itu pahit. Saya acungi jempol Pak Jokowi mau menerima kunjungan dakwah Ustadz Bashir itu. Bahkan saya terharu Pak Jokowi sambil menjawab salam pada tamunya yang menjadi pimpinan pondok pesantren Ngeruki itu. Pak Jokowi merunduk dan mencium tangan sang ustadz. Ini buat saya artinya dalam ya. Kunjungan dakwah itu ada yang mengatakan berlangsung selama 15 menit, ada pula yang mengatakan 30 menit. Yang penting baik Ustadz Bashir maupun Pak Jokowi ketika masing-masing ditanya wartawan seusai pertemuan itu, apa isi pertemuan itu, beliau-beliau ini mengatakan hal yang sama, disuruh menegakkan Islam. Sementara itu banyak orang berspekulasi bahwa Pak Jokowi mungkin percaya pada klinik dan mendengarkan omongan sebagian dukun politik tentang masa depan. Bahkan punya hobi aneh yaitu memelihara kodok sebagai hewan piaraan spesial. Kalau saya berandai-andai, pikiran atau pemikiran Pak Jokowi tidak mungkin bisa ketemu dengan pemikiran Ustadz Abu Bakar Bashir. Karena jaraknya terlalu jauh, ibaratnya yang satu di kutub utara, yang satu di kutub selatan. Kecintaan Pak Jokowi pada kodok itu pernah diunggah oleh riauaktual.com pada 7 November 2017. Jokowi mengaku sudah memelihara kodok sejak jadi wali kota Solo hingga jadi gubernur DKI. Kodok bangkong dan kodok hijau yang dipelihara lebih dari 20 ekor. Setelah jadi presiden, kodok bangkong itu dan kodok hijau ikut berhijrah ke istana. Tetapi tentu itu hak pribadi yang sepenuhnya dijamin oleh konstitusi kita. Tidak ada masalah. Nah, saya punya usul kecil-kecilan bagaimana kalau pertemuan singkat antara Pak Jokowi dan Ustadz Bashir di follow up atau di follow up ya
dengan misalnya 9 kali pertemuan lagi, masing-masing pertemuan berlangsung cukup 30 menit. Pertemuan itu berisi ya katakanlah semacam kursus singkat pokok-pokok ajaran Islam. Seperti apa arti iman, Islam, dan ihsan, dan tentang hakikat kehidupan dan hakikat kematian, tentang alam barzakh, tentang hari pembalasan yaumul qiyamah, tentang surga dan neraka, tentang hakikat qadar dan takdir, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal fundamental seperti ini tidak mungkin disampaikan oleh para dukun yang mengelilingi Pak Jokowi. Hal-hal ini bila disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, seorang alim tanpa pamrih keduniaan, mungkin bisa menembus hati Pak Jokowi. Nah, menurut Al-Quran, hati manusia yang menolak kebenaran ilahi hakikatnya lebih keras dari batu. Mengapa? Karena tidak lagi mampu menerima nasihat dan petunjuk ilahi, bahkan melecehkan kebenaran. Seperti disampaikan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 74. Saya quote, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw asyaddu qaswah." Jadi manusia yang menolak kebenaran ilahi pasti menjadi manusia jumawa. Misalnya ada seorang tokoh yang pernah dihadiahi oleh Allah ganjaran sakit berat sampai harus dirawat di luar negeri dan berjanji akan undur diri dari politik. Begitu sembuh janjinya ditabrak sendiri. Menjadi pemimpin yang petentang-petenteng, seolah tanpa dia Indonesia terpuruk, bisa bubar ya, menurut dia. Ya. Nah, kalau ada orang bilang Indonesia gelap, dia marah-marah dan dengan wajah murka bilang, silahkan cari negara lain, tinggalkan Indonesia. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ulama Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini ada yang mengageni. Ya, saya yakin beliau itu ulama yang nating tulus. Beliau itu ulama yang polos-polos saja. Ya. Jadi ada yang mengageni. Agen inilah yang memberikan manuver. Jadi kalau ada klaim itu tiba-tiba saya mengatakan semuanya tidak mungkin. Pak Jokowi itu dikawal oleh pas pampres. Ya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba bisa masuk ke rumah, dibukakan dan secara protokoler diterima, itu tidak mungkin. Pasti ada yang mengageni. Yang kedua, lepas dari beliau memberikan nasihat, ini telah di dalam bahasa hukum namanya dikapitalisasi oleh timnya Pak Jokowi. Bayangkan Pak Jokowi yang sedang digugat di mana-mana tiba-tiba didatangi seorang ulama besar yang selama ini selalu dikaitkan dengan terorisme. Saya sayangkan kenapa pernyataannya menginginkan Pak Jokowi sebagai pembela Islam. Saya seharusnya menginginkan kalau Pak Ustadz Abu ini datang ke beliau, statementnya begini, Pak Jokowi, Bapak ini kan dekat dengan Kapolri, tolong ke Kapolri selesaikan kembali, buka kembali perkara KM 50, itu harapan saya sebenarnya, dan perkara-perkara lain. Barangkali tiga itu statement saya. Bagaimana dengan komitmen edik Presiden ke-7 seperti Pak Jokowi tanpa direncana, tanpa protokol, tanpa pemberitahuan, bahkan ada pernyataan dari lingkaran beliau itu tidak tahu rumahnya kok sampai di halaman, sampai di dalam mobilnya dibukakan dan sebagainya. Ya, tapi saya tetap menghormati beliau. Cuma statement beliau yang dikapitalisasi itu adalah ketika meminta Jokowi menjadi seolah-olah itu orang yang membela Islam. Kalau saya silakan silaturahmi di dalam Islam itu kan boleh, itu mulia, dengan agama apapun boleh. Tetapi statementnya jangan meminta menasehati sebagai pemimpin Islam, lebih tepatnya karena beliau kapasitasnya yang menyebabkan guru ada hukum ini beliau yang Pak Jokowi tolong nasihati. Ya, pertama counter narasi jelas Mas ya. Jadi situasi ini bisa membuat ya isu soal ijazah, pemakzulan dan yang lain itu berdiri sama rata dengan isu misalkan silaturahim beliau dengan Pak Abu Bakar Ba'asyir. Yang kedua memang menegaskan bahwa Pak Jokowi ini ingin merangkul semua kalangan, bahkan Islam yang sangat konservatif sekalipun diberi ruang di kediaman beliau, dan ini tidak mudah ya memposisikan diri sebagai istilahnya tokoh nasionalis yang kemudian berinteraksi dengan Islam konservatif yang kita tahu Pak Abu Bakar Ba'asyir mendukung penerapan Islam ya, hukum Islam semacam itu. Jadi saya melihat ini sebuah arena situasi yang positif bagi Pak Jokowi untuk membuat dia magnet figurnya semakin atraktif untuk memperkuat Jokowi efek itu, karena di 2029 itu dibutuhkan oleh PSI, oleh Mas Gibran, oleh keluarga Solo secara keseluruhan seperti itu. Sehingga ketika kedatangan Pak Abu Bakar Ba'asyir ke kediaman beliau yang itu notabene ulama dari kalangan Islam konservatif, sedikit banyak ya kita akan tahu bahwa problem etis itu sedikit banyak tereduksi dengan kehadiran seorang sosok ulama konservatif itu Pak Abu Bakar Ba'asyir. Karena suka atau tidak yang membuat isu dalam tanda petik ijazah, pemakzulan dan yang lain mengemukakan ada teman-teman yang belum puas dengan problem etik yang tak tuntas di 2024 itu. Mereka yang tak puas dengan kinerja Pak Jokowi 2 periode kemarin. Dan mereka yang punya kepentingan di 2029 juga. Jadi dengan kedatangan Pak Abu Bakar Ba'asyir ke kediaman Pak Jokowi, sedikit banyak problem etik di 2024 itu bisa teralihkan sementara. Seperti itu. Yang kedua, memang bagi Pak Abu Bakar Ba'asyir, sukar untuk tidak diungkapkan bahwa ini bagian dari politik etis beliau yang sudah mendapat manfaat dengan pengurangan ya hukuman ketika Pak Jokowi berkuasa di masa silam. Ini bagian dari arahan ya, terima kasih beliau dengan mengunjungi Pak Jokowi di kediamannya, karena dari sisi umur kan senioritas Pak Abu Bakar Ba'asyir
Bashir lebih berumur ya ketimbang Pak Jokowi, tapi beliau menyampaikan rasa terima kasih itu dengan datangi tuan rumah untuk mengucapkan langsung seperti itu. Dan bagi Pak Jokowi ya ada soal, nggak ada masalah gitu. Yang penting silaturahim kita sebagai sesama tokoh bangsa bisa terjalin walaupun sifatnya mendadak, walaupun mungkin tidak direncanakan, tapi buat saya ini bagus, memberikan semacam energi positif kepada publik bahwa se-ekstrim apapun ideologi kita, keyakinan kita, tapi kalau sudah membahas Indonesia, semuanya bersatu mencari titik temu. Seperti itu Mas Yasin. Al-Mukarram Sahibul Karamah wal Ma'unah wal Fadilah, ulama lurus Jawa Tengah, Abu Bakar Ba'asyir, sowan ke rumahnya Jokowi, datang ke rumahnya Jokowi, menasehati Jokowi. Nah, banyak teman-teman Solo yang telepon saya, WA saya. Pendapat saya tetap hormat, saya tetap ta'zim, saya tetap sungkem kepada beliau, Al-Mukarram Sahibul Karamah wal Ma'unah wal Fadilah, Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir. Saya yakin beliau adalah pengecualian. Beliau datang ke sana, hakul yakin insya Allah ya, bukan karena menjilat, bukan karena uang, bukan karena duniawi. Mudah-mudahan feeling saya seperti ini. Beliau datang ke sana, memang makom beliau begitu. Makomnya beliau itu suka menasihati orang, gitu ya. Jadi pendapat saya, feeling saya tidak ada masalah. Saya yakin beliau orang lurus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya bisa, kan boleh orang berpendapat ya. Bisa jadi ada sesuatu yang beliau tidak tahu, gitu. Ada skenario yang beliau tidak tahu, yang men-setting tanpa sepengetahuan beliau, sehingga beliau mau datang ke sana. Ya, wallahu alam. Tapi intinya tidak ada masalah menurut saya pribadi, karena beliau datang dalam rangka menasehati lah, katanya begitu. Dan kan dari dulu beliau lurus, suka menasehati, ya kan. Jangan menganut Dajjal, jangan mengikuti hukum Togut, gitu kan. Kan lurus beliau tuh. Ikuti syarat Islam, tegakkan hukum Islam, tegakkan hukum Islam. Begitulah, bla 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 bla. Oke, jadi intinya tidak ada masalah. Nah, tapi kalau saya sampai kiamat pun tidak akan bisa. Ya, saya sampai kiamat pun secara politik tidak mungkin ya. Saya tidak mungkin memaafkannya, tidak mungkin sudi bertemu dengannya, bahkan berfoto saja, sempat saya katakan dulu, berfoto mau dibayar 1 triliun sekalipun tidak mungkin ya, insya Allah ya, sampai kiamat ya. Secara politik saya tidak mungkin bisa memaafkannya. Kebohongannya, kemunafikannya, kerusakannya teramat dalam, teramat sadis, teramat jahat. Rezim ya, bukan nama, rezim Jokowi gitu. Berapa banyak ulama yang dipenjara, berapa banyak aktivis ya, rakyat yang dipenjara, berapa banyak janji yang didustai, janji yang dibohongi, teramat banyak ya. Nah, kurang lebih seperti itu. IKN tidak pakai APBN, ternyata pakai APBN ya kan. IKN mangkrak ya kan, nggak tahu itu uang rakyat ada berapa. Kapan hari ada berita, ternyata masih banyak tanah-tanah rakyat yang belum dilunasi, tanah-tanah kesultanan yang belum selesai, mobil SMA, mobil SMK, dan banyak lagi. Searching di Google, ya, jejak-jejak kebohongan rezim Jokowi, searching tuh. Gitu teman-teman ya. Jadi saya tetap ada pendirian. Bahkan di era dia, saya dipenjara 2 kali ya. Allahu Akbar. Jadi bagi saya rezim Jokowi itu rezim terburuk, terlaknat, terkutuk sepanjang sejarah, sampai saya wafat, sampai saya mati. Sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, ya kan, Namrud, ya seperti itu. Bisa nggak merubah sejarah? Abu Jahal orang baik, Abu Lahab orang baik, Fir'aun orang baik, Namrud orang baik, bisa. Bal'am bin Baur orang baik, nggak bisa. Nah seperti itu prinsip saya kepada rezim terkutuk 10 tahun yang lalu. Gitu ya teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti itu. Ijazah palsu sampai detik ini, ya kan, berulang-ulang saya katakan di dalam pengadilan, di dalam video, di dalam pengadilan kan pidana itu. Aprianto nama jaksanya itu. Hei Aprianto, jaksa penuntut umum, sudah 6 bulan, hampir 6 bulan kita sidang, 35 saksi yang kamu datangkan, tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya. Jadi sekarang tidak usah bertele-tele. Sebagai jaksa, kamu punya kewajiban datangkan yang asli ke sini, tunjukkan di depan hakim. Kalau ada, saya cium kakimu,
saya cium kakimu. Dan saya akan minta maaf kepada media 7 hari 7 malam. Saya akan minta maaf kepada keluarga besar rezim Jokowi. Nah, ini di dalam sidang. Sering saya sampaikan, bukan di warung kopi, bukan di TV, tapi di dalam sidang, berkekuatan hukum di depan hakim. Nggak ada yang asli sampai sekarang. Ya kan? Pengacaranya, ternaknya, relawannya, pendukungnya, penyembahnya selalu ngomong, walaupun ditunjukkan yang asli, apa menjamin urusan ini selesai? Dalilnya selalu begitu. Walaupun ditunjukkan yang asli, nggak akan selesai. Namanya benci, ya akan tetap benci, akan mencari terus kesalahannya. Nggak logis. Kalau saya dituduh asli, sementara saya punya yang, kalau saya dituduh palsu, ijazahku palsu, sementara saya punya yang asli, saya tunjukkan. Mau sampai mau tidak selesai, nggak selesai, terserah, yang penting ini yang asli. Ayo bertarung. Kamu palsu, kamu yakin palsu, aku yakin asli. Ini yang asli, ayo bertarung. Kan begitu. Bertarung secara gentle, bertarung dalam keterang benerangan. Ini ijazahku yang asli. Ayo tarung sama saya. Di lab 4, di forensik, di kepolisian, di dunia, di mana saja. Nih. Tidak ditunjukkan ribut, ditunjukkan ribut. Sama-sama ribut, tunjukkan. Kan gitu dalilnya, akliyahnya. Tidak ditunjukkan tambah berpolemik, tambah kisruh. Tidak ditunjukkan ini, tambah kisruh. Seandainya ditunjukkan, tambah kisruh. Nah, sama-sama tambah kisruh, tunjukkan. Perang di dalam keterang benerangan. Ini yang asli. Bangga, ini yang asli. Mau apa kamu? Ini lapor nih, forensik nih, wartawan nih, polisi nih, ini yang asli. Hei dunia, ini yang asli. Hei dunia, ini yang asli. Tarung di pengadilan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Kalau memang benar pasti menang. Kan gitu. Itu dalil logisnya begitu. Walaupun ditunjukkan belum tentu selesai, namanya barisan sakit hati. Apa itu? Urusan menjara orang loh. Masih bilang ditunjukkan yang asli belum tentu selesai. Kalau gitu jangan menjara orang. Tunjukkan yang asli. Perang di pengadilan kapanpun. Beda ceritanya. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, 4 tahun terus ribut, tapi kalau yang asli terus ditunjukkan, maka pasti akan menang. Itu secara logisnya, akliyahnya begitu. Nah, tapi kan nggak ada. Nah, sekarang anaknya juga diperdebatkan terus. Sesampainya di sana, sampainya di rumahnya Pak Jokowi. Sekali lagi semua itu memang rencananya Allah. Jadi Pak Jokowi datang, turun dari mobil, saya datang. Jadi mobil kita itu ada pada Pak Jokowi dari timur, mobilnya dari timur menghadap barat. Mobil yang saya tumpangi itu dari barat menghadap timur, itu ada katakan maksudnya. Ya berhadapan ya? Berhadapan ya? Waktunya berbarengan ya? Allah Akbar. Dan saya nggak tahu kalau yang turun itu Pak Jokowi, saya juga nggak tahu. Allah Akbar. Saya nggak tahu memang. Ya Allah. Cuma banyak wartawan sehingga mungkin Pak Jokowi datang. Nah, saya bilang, ternyata kita sampainya bareng. Saya sampai kayak rombongan, sampai itu bareng. Jadi saya tahu Pak Jokowi turun dari mobil, saya di depan mobil itu saya tahu. Nah, sebetulnya itu baru jam 1:30 sebetulnya. 1:30 ya? Oke. Sebetulnya. Setelah itu, setelah menurunkan Pak Jokowi, mobil parkir, saya disuruh untuk maju, untuk parkir ke, sehingga turunkan sudah. Jadi jam 1 itu nggak jadi jam 1, akhirnya jam pertemuan itu jam 1 kurang. Iya, karena tadi itu kita langsung itu dari itulah, sehingga semua itu mungkin sudah diatur dan direncanakan oleh Allah dengan sangat sempurna. Oke, Ustaz Saiful, saya lihat videonya, itu Ustaz Abu hanya berdua saja dengan Jokowi masuk ke rumah. Berarti Ustaz Saiful tidak ikut masuk ya? Enggak, karena saya parkir mobil. Saya mobil. Kenapa nggak teman satu yang parkir mobil sampai ikut masuk Ustaz Abu? Enggak, karena yang effort seperti itu, yang ngatur itu dari pihak kantor besar yang dari yang awal sana. Protokol sana ya. Protokol sana karena Pak Jokowi sudah di luar. Iya, di luar ya, Bang. Betul. Karena mungkin karena saya parkirnya agak jauh dikit. Harus sayang sekali. Iya. Nggak mungkin nunggu saya. Oke. Jadi benar-benar berdua 4 mata saja di dalam barangkali ya? Iya, enggak. Ada 4 mata sama satu lagi yang satu Ustadz itu yang memang diajak Ustadz. Beliau masuk ke dalam? Untuk dari saya kan, saya bantu. Namanya siapa Ustadz tadi yang satu lagi? Namanya siapa? Kalau nggak salah Ustadz Anas namanya. Kalau nggak salah ya. Oke. Jadi yang kemarin ke dalam Ustadz Anas ya?
Oh, ya. iya. Saya tapi dikirim utamanya, saya kirim keduanya. Oke. Saya kasih aja. Nanti kalau dipanggil baru saya kesana. Oke. Sebetulnya saya mau tanya-tanya apa pembicaraan, tapi nggak elok, itu nggak sopan. Nanti biar Ustaz Abu aja soalnya kita ngobrol-ngobrol dengan Ustaz Abu langsung. Ya, coba kalau Cuma begini teman-teman sekalian, saya bisa bocorkan karena malam tanggal 23 September itu memang Ustaz Abu ngobrol sama kita itu dalam foto tadi, ya foto tadi itu memang ngobrol. Jadi memang Ustaz Abu bilang mau datang menasehati Joko Widodo ya foto-fotonya, dan kata Ustaz Abu, saya mau minta dia satu bertobat, kedua minta dia menjadi muslim yang baik mengamalkan Islam secara kafah. Yang ketiga ini yang seperti dikutip soal mengembalikan uang hasil korupsi. Nah, di berita-berita yang dimuat hari ini ada dua pertama tadi, yang ketiga ada yang nulis ada enggak, itu menarik ya. Cuma saya nggak enak kalau ngomong nanya ke Ustaz Saiful nanti kesannya kayak lancar gitu Ustaz Saiful ya. Gimana Pak? Ya saya nggak berani. Tadi pada intinya seperti yang disampaikan ke Ustaz Abu yang di video itu kan, memang Ustaz Abu berharap karena Pak Jokowi ini orang besar, orang yang penting, orang kuat ya, ya orang kuat ya. Melihat Pak Jokowi ini alangkah baiknya kalau Pak Jokowi itu Islamnya jadi baik dan jadi pembela Islam. Iya betul, kalimat begitu. Pak Jokowi itu orang kuat dan diharapkan Pak Jokowi pembela yang kuat gitu ya. Ya, kalimat itu sebelum kita berangkat sudah disampaikan ke saya. Oke. Mungkin orang itu nggak yakin, nggak percaya. Tadi Umar bin Khattab itu. Iya. Konteksnya itu ya. Umar bin Khattab aja orang nggak percaya. Kalau tanya masuk Islam nggak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, seperti itu kan. Nah, seperti itu ya menghiaskan kepada Pak Jokowi. Barangkali dengan Pak Jokowi jadi Islam yang lebih baik. Jadi makanya dalam kata-kata terakhir semoga Pak Jokowi bisa jadi pembela Islam kan. Iya, begitu pada wartawan. Itu kan kata-kata itu terinspirasi dari Umar bin Khattab. Nah, radhiyallahu gitu ya. Karena kasih sayangnya Pak Ustadz Abu ini kepada Pak Jokowi, sehingga masih sangat berharap bahwa Pak Jokowi ini bisa jadi pembela Islam seperti Umar bin Khattab. Itulah sekilas memang dari harapan Ustadz Abu. Tapi di akhir itunya Ustadz Abu bilang, tapi semuanya itu Allah yang tentukan. Saya hanya sebatas kewajiban untuk menasihati aja. Betul sekali. Teman-teman sekalian, betul. Kalimat itu memang diucapkan Ustadz Abu ketika kami ngobrol malam tanggal 23 itu, Ustadz Abu bilang begitu ya. Jadi beliau bilang kurang lebih kalimatnya bahwa tugas ulama itu memberi nasihat kepada sesama muslim, memberi nasihat pada penguasa, bahkan kalau di dalam berita sebut memberi nasihat pada orang kafir. Persoalan yang bersangkutan mau atau tidak itu urusan Allah. Kan begitu Ustaz Saiful ya? Dan itu ulang lagi kepada wartawan pun ngomong begitu. Betul. Saya tahu saksi saya ada saksi. Iya. Dan ini Pak Edi, saya itu sebetulnya berangkat itu saya membawa beban yang sangat berat sekali. Gitu. Kalau ada apa-apa ya jujur aja. Ini kita itu nanti terjadi banyak yang sebenarnya sesuatu. Saya tahu resikonya, saya tahu mati, saya tahu ini kalau enggak itu saya tahu resiko ini saya tahu. Nantinya nanti jadi berita besar, viral, saya tahu. Jadi tahu gitu. Tapi setelah beban itu agak hilang, setelah hanya berkata jujur bahwa seakan-akan sudah 2-3 hari ini dia memang gelisah mati. Jadi sebetulnya keinginan itu sudah Sabtu kemarin, cuma itu saya masih belum mengiyakan gitu ya Ustaz. Saya belum sebetulnya keinginan itu, cuma baru tadi pagi betul-betul dia itu saya harus datang. Nah itu baru saya datang. Oke, Ustaz Saiful, matur nuwun sangat atas informasinya. Mohon maaf kita ganggu malam ini, dan saya komit dengan Ustaz Saiful tidak menanyakan materi substansi obrolan Ustaz Abu dengan Jokowi, karena itu ya nggak elok juga kan kalau bukan yang bersangkutan kan gitu ya. Mudah-mudahan Allah besok atur saya bisa bicara langsung dengan Ustaz Abu untuk memberikan laporan ke teman-teman penonton bagi bicara yang lain. Nonton nggih? Oke, terima kasih. Salam buat Ustaz Abu ya. Salam takzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, tadi obrolan dengan Ustaz Saiful, jadi memang beberapa hal terkonfirmasi karena lagi-lagi memang itu dirancang secara ya ada unsur kita merancang, tapi seperti dibilang oleh Ustaz Saiful tadi itu ada hari ini full Allah yang menentukan. Edi Mulyadi nggak kehitung sama sekali, ya. Walaupun tadi diminta bantah nggak kehitung sama sekali. Dan seperti kata Ustaz Saiful tadi, hanya Ustaz Abu, Ustaz Saiful dan Allah yang tahu. Bahkan ketika balik lagi ke rumah karena masih terlalu pagi, berangkat bertiga pun Ustaz Anas tadi pun tidak tahu mau kemana, mau ngapain, Masya Allah ya. Dan ini penting, jadi penting buat kita karena tadi kira-kira jam 6:30 teman saya tiba-tiba nyeletuk begini, dia bilang begini, apa itu Ustaz Abu akhirnya sowan juga ke Jokowi cium tangan? Oh saya malas, nggak gitu ceritanya, saya bilang gitu. Kamu dengar dari mana sowan? Nggak begitu, saya cerita. Oh gitu ya? Nggak sowan, nggak ada sowan. Bahkan kalau kamu lihat fotonya, kamu nggak lihat foto, nggak lihat video, tiba-tiba mau bikin kesimpulan gitu, fitnah besar. Itu yang cium tangan itu Jokowi Widodo mencium tangan Ustaz Abu. Dan Ustaz Abu datang ke situ, mohon maaf, tidak ngemis, tidak minta jabatan, tidak minta uang apa-apa, tapi untuk menasihati. Dan nasihat itu sangat, saya bilang sangat keras dan tegas untuk kembali ke Islam yang kafah. Karena bolak-balik Ustaz Abu bicara dimanapun, baik antar pribadi maupun dalam forum, Ustaz Abu mengatakan Indonesia baru bisa benar kalau diatur dengan hukum Islam yang kafah. Walaupun Jokowi Widodo sudah tidak berkuasa, tapi dalam perspektif Ustaz Abu, Jokowi itu orang kuat. Maka tadi Ustaz Saiful mengatakan ini semacam merefleksi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dulu kita tahu Masya Allah jahiliyah Umar bin Khattab, tapi dengan hidayah Allah menjadi pembela Islam yang kuat. Dan sepertinya Ustaz Abu berharap Jokowi bisa begitu. Bagaimana hasilnya? Ya seperti kata Ustaz Abu tadi, bahwa kewajiban ulama memberi nasihat dan
Soal mau atau tidak mau itu Allah yang punya urusan. Kan begitu teman-teman sekalian. Alhamdulillah, Masya Allah ini luar biasa sekali, dan mudah-mudahan besok Allah beri saya kesempatan komunikasi langsung dengan Abu Bakar seperti ini untuk mendengar langsung apa saja yang beliau sampaikan kepada Joko Widodo. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Amin. Saya Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.